beserta seluruh jajaran serta semua rekan perwakilan dari cabang pemuda Muhammadiyah se-Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yang kami sufi man salaka Allah tariqan ila jannah. Meskipun duduk tetapi dekat dengan surga. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada dinul haq, yaitu agama Islam. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita abang kita, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Indonesia, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Abang Laude Khairul yang akrab panggil Bang Irul gitu, biar bisa lebih akrab dan juga hangat yang kesah kita pada siang hari ini, di mana Bang Irul Laude ini Laude ini Muna. Nah, ya, jadi semakin mengenalkan dengan semua suku bangsa. Bang Irul selaku anggota dari Bidang Hikmah pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, di mana beliau berdasarkan bincang-bincang singkat tadi mulai 2009 sudah berada di Jember dan saat ini memiliki ibu negara asli Songgon. Jadi rumahnya juga Songgon. Monggo mungkin abang bukakan pintu, barangkali rekan-rekan sekalian yang mau mampir minimal nyicipin durian atau manggis. Secara singkat organisasi dari Bang Irul DPPIMN 2018-2020 ya, anggota Bidang Hikmah pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Secara singkat itu sebelum kita berlanjut kepada materi, mungkin waktu 30 menit cukup kan? 30 menit kita berikan untuk menyampaikan materi, sekaligus nanti 15 menit atau secukupnya kita buka untuk sesi tanya jawab, dialog atau diskusi. Kepada Bang Irul, waktu 30 menit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bisa diberikan kesempatan oleh senior-senior ya. Saya bilangkan senior karena saya masih muda banget untuk hadir membersamai. Insya Allah sebenarnya materi ini dipasrahkan oleh untuk Mas Ali Muthahirin. Namun 2 hari yang lalu beliau kontak. Kemudian anaknya sakit dan istrinya pun sedang sakit. Anaknya habis opname, jadi harus membarengi untuk kontrol. Nah, tanpa ada disposisi, nggak disposisi. Aku bilang gimana Mas, kalau gitu saya siapkan Zoom aja. Tidak dijawab. Kemarin di WA sama Mas Lukman, Mas Irul jadi gantiin Mas Ali. Wah, kaget juga kita, tidak ada disposisi. Tapi insya Allah apa yang diberikan hari ini itu kita banyak diskusi aja ya, senior-senior sekalian, saudara-saudara, kawan-kawan, terkait dengan materi ini, karena memang terkait dengan pemuda negarawan ini memang menjadi isu yang sangat sudah sangat berkembang ya di kalangan pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, saya sampaikan juga dapat salam dari Mas Ali Muthahirin karena COG-nya beliau ini beberapa kali diundang ke Banyuwangi ya, mulai dari dulu acara pelatihan SAR kalau nggak salah di Telasan. Nah, yang di Pinus Camp, kemudian ternyata beliau berhalangan. Yang siogianya hari ini 2 minggu lalu saya telepon Mas Lukman untuk fiksasi jadwalnya beliau. Ternyata hari ini tiba-tiba kemarin 3 hari yang lalu dibatalkan karena anak istrinya berhalangan sakit. Terkait dengan pemuda negarawan, sebenarnya ini isu yang menarik. Saya panggil apa ini ya? Bapak Ibu atau dan ya, komandan-komandan sekalian, para senior, kawan-kawan sekalian. Jadi meneguhkan pemuda negarawan. Sekilas mungkin diskusi sejak awal bahwa
sempat ada dua versi. Ya, ada yang namanya Pemuda Negarawan yang diinisiasi oleh Cak Nanto dengan bukunya tentang Pemuda Negarawan itu. Yang kedua, pada saat itu juga tahun 2020 sebelum buku itu launching di Tanwir Manado kalau nggak salah gitu, kita sempat rakornas di Jakarta, rakornas bidang hikmah dan hubungan antar lembaga pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, di mana kegiatan itu salah satunya adalah meneguhkan negarawan muda. Nah, ada dua versi, pemuda negarawan dan negarawan muda. Setelah ditimbang-timbang, kemudian setelah ditentukan, ternyata secara konseptual agak-agak mirip. Jadi kemudian oke lah, mungkin nanti yang lebih banyak digemborkan keluar itu adalah konsep pemuda negarawan, yang mana memang ini adalah hasil pemikiran dan olah nalar dari ketum kita, dari ketum Cak Nanto seperti itu. Tapi secara esensi isi daripada konsep ini itu tidak berbeda jauh. Baik pemuda negarawan maupun negarawan muda sama-sama mengusung konsep negarawan. Tinggal bagaimana secara strategis hal ini kemudian dirumuskan menjadi sebuah gerakan yang benar-benar masif. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, komandan-komandan sekalian, izin. Kemudian izin berdiri ya. Ada foto Cak Nanto. Ada sebelumnya Pak. Yang belum kenal mungkin ini Pak Ketum kita, Ketum Sunanto, SHIMH, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan ini Mas Alim Thohirin, beliau Ketua Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian konsep ini muncul? Kenapa konsep ini lahir? Kenapa konsep harus yang dimunculkan itu adalah pemuda negarawan? Jadi sebenarnya hal ini itu lahir dari salah satunya adalah pemuda pengusungan kader-kader pemuda ini yang diaspora. Diaspora itu artinya kemudian mereka bisa untuk menguasai atau di diaspora apa ya? Diaspora itu ditempatkan di pos-pos yang disebarluaskan lah seperti itu. Katakanlah kalau kita bicara di konteks pemuda hari ini, kemarin itu waktu 2017 sampai 2018 kita sangat terkonsentrasi diaspora kita menjadi penyelenggara, menjadi KPU, menjadi Bawaslu dan lain sebagainya. Namun sebenarnya banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa untuk lebih dielaborasi, yang lebih untuk dikembangkan. Makanya kenapa kemudian konsep pemuda pemuda negarawan ini hadir, itu untuk menjawab itu, menjadi diaspora. Sehingga pada tahun 2019 Pilpres itu terjadi politik identitas yang sangat luar biasa, polarisasi yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita katakan menjadi kondisi yang sangat gentingnya, dan pemuda ketika itu ada beberapa kelompok yang menjadi sangat kanan, sangat kiri, yang seperti itu, sehingga menjadikan gerakan pemuda ini menjadi tidak begitu terkonsolidasi, sehingga muncul kemudian konsep pemuda negarawan untuk menjawab hal itu. Dan harapannya memang konsep pemuda negarawan ini bukan hanya digagas untuk eksklusif menjadi milik pemuda Muhammadiyah saja, melainkan menjadi konsep yang universal yang bisa diterima oleh semua pemuda. Selanjutnya, jadi pemuda negarawan ini, kalau kita bicara konteks pemuda Muhammadiyah, dia ada beberapa definisi yang perlu kita terjemahkan. Bahwa berangkat dari hasil pemikiran Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, bahwa beliau mengharapkan kader-kader pemuda Muhammadiyah itu harus memiliki identitas yang berbeda dengan ortum yang lain. Katakanlah pemuda Muhammadiyah ini tidak bisa disamakan sama gerakan IMM, sehingga kalau IMM mungkin dia lebih berputar pada narasi-narasi dan gerakan-gerakan kemahasiswaan. Sedangkan pemuda ini karena usianya sudah 30 sampai 40 tahun rata-rata, dia gerakannya sudah lebih kepada gerakan-gerakan profesional. Mereka yang termasuk di dalam situ
adalah orang-orang yang sudah memiliki lahan dunia profesionalnya sendiri. Katakanlah dia guru, dokter, perawat, kemudian politisi dan lain sebagainya, yang mana itu yang lebih terbuka. Nah, jadi upaya untuk mencetak kader dari berbagai latar belakang profesi. Jadi semua profesi itu harapannya bisa masuk dan masuk di Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua adalah mengedepankan nilai etik politik kenegaraan sebagai ciri khas syarikatan. Karena gerakan-gerakan Pemuda Muhammadiyah pada level pusat itu atau pada hari ini itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita pisahkan dari gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan politik, dan gerakan-gerakan agama, sehingga corak itu harus muncul. Dan yang mana juga Pemuda Muhammadiyah ini itu membawa watak Muhammadiyah, sehingga apapun yang dilakukan itu harus berdasar atau berlandaskan pada gerakan-gerakan yang dibantu oleh gerakan Muhammadiyah. Mampu memahami nilai etik dan politik kenegaraan di jalur yang benar atau on the right track. Jadi Bapak Ibu sekalian, senior dan kawan-kawan sekalian, bahwa sebenarnya gerakan pemuda negarawan itu hadir pada awalnya tadi untuk menghilangkan politik identitas di kalangan pemuda. Jadi kalangan-kalangan pemuda ini harusnya mereka berada di kelompok-kelompok tengah yang punya nilai etik dan politik. Minimal ketika terjadi ada yang namanya politik identitas, itu tidak ada di antara kader-kader pemuda ini yang terjerumus ke situ. Sehingga apapun yang dilakukan, kemudian pemuda ini memberikan garis batas, nilai tengah, sehingga bisa memberikan efek yang lebih positif ke masyarakat seperti itu. Menguasai sistem kenegaraan dengan penerapan ajaran Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah fungsi-fungsi religius yang memang harus ditekankan. Pada intinya adalah pemuda negarawan ini dia harus lebih terbuka. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian, para senior sekalian, untuk memang lebih menjadi ahli di bidangnya, menguasai di bidangnya. Cuma dalam hal kita memiliki pemikiran-pemikiran terkait dengan menyikapi sesuatu hal, itu harus lebih terbuka. Mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau kita bicara terkait dengan politik, bagi beberapa orang mengatakan itu adalah barang haram. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana menjadikan seseorang itu menjadi presiden, bagaimana menjadikan seseorang menjadi legislatif, bagaimana menjadikan kepala BIN, kepala ombudsman dan sebagainya, itu tidak terlepas dari proses politik. Yang mana pemuda hari ini harus ikut terlibat dan harus punya peran di dalam situ. Contoh misalnya, kita berbicara tentang undang-undang RKUHP kemarin. Kita protes nih. Saya waktu 2019, waktu dulu RKUHP awal yang pertama kali mau dicetuskan 2019, kita protes luar biasa, demo sana sini luar biasa. Tetapi apa yang kita lakukan ketika itu saya rasa tidak akan berdampak manakala tidak ada menggerakkan kekuatan politik. Dalam artian kita tidak menggunakan kekuatan gerakan satu civil society untuk bergerak. Yang kedua, kekuatan legislatif partai politik yang mendukung agar RKUHP ini benar-benar tidak jadi dilaksanakan. Sehingga pembahasan di level kabupaten, di level DPR RI, itu menjadi tidak dilanjutkan. Untuk itu sebenarnya hal-hal yang strategis itu tidak bisa terlepas terkait dengan politik. Itu juga yang harusnya turun ke kawan-kawan di daerah. Saya rasa kalau kita bicara peraturan daerah misalnya, contoh 2014 kita melakukan advokasi terkait dengan pasar modern berjejaring di Jember waktu itu. Waktu itu ya sebut saja Alfamart sama Indomaret ya. Nah, kita di Jember itu kalau tahun segitu, itu Alfamart sama Indomaret itu menjamur luar biasa, sehingga ketika dia sudah berdiri, toko-toko kelontong sebelahnya mati. Nah, kita mendobrak ketika itu menggunakan gerakan civil society. Ketika itu lawan kita Pak Jalal ya, Bupati Jember waktu itu, MZA Jalal. Oke. Rancangan peraturan itu kemudian muncul ke meja beliau. Namun ketika dirapatkan ya, ketika masuk di pembahasan di Prolegda, draft itu kemudian tiba-tiba langsung dihapuskan, tidak jadi dibahas. Nah, karena ternyata partai politik yang kita pegang waktu itu
untuk menyuarakan itu, wong cilik itu habis diajakin nonton tinju bareng. Pasca itu kemudian semuanya hilang. Ya, itu masih banyak tinju. Dan sampai dengan hari ini terakhir itu tidak pernah dibahas lagi. Dan itu kecolongan besar waktu itu. Kita mungkin ada sampai nggak ya Mas ya? TBC waktu itu. Iya. Nah, contoh cabangnya Mas Ulam. Itu senior saya. Senior. Ingat. Sampai kita waktu demo tidak makan gitu kan, camp di depannya DPRD gitu di bundaran itu. Kemudian pada akhirnya pada malam pembahasan ternyata tidak dibahas dan tanpa ada beban juga akhirnya ya udah kita kalah waktu itu. Kita lihat sama kawan-kawan GBNI sama apa yang menjadi hikmah di balik itu, bahwa gerakan-gerakan yang dibangun kita sebagai civil society untuk mengadvokasi kepada masyarakat ini memang sudah dikatakan sangat luar biasa ya, sangat sosialis, sangat kemanusiaan. Namun dalam praktiknya ternyata kita butuh satu kekuatan untuk mendobrak itu di level kebijakan. Pemuda negarawan harusnya mampu melihat hal ini. Jadi kita melihat politik bukan sebagai sebuah barang kotor yang harus dihindari. Namun lebih kepada kita melihat itu sebagai sebuah peluang. Apa yang kemudian bisa kita dorong dan kita maksimalkan terkait dengan hal tersebut. Next, Mas. Nah, kita bicara sebagai ciri pemuda negarawan. Jadi ada 5 ciri dari pemuda negarawan ini. Bagian aja. Pemuda negarawan secara konseptualis dia harus memiliki integritas dan kapasitas. Ya pasti ya. Kita bicara soal personality, memang setiap orang itu apalagi kapasitas kaitannya dia sebagai seorang pemimpin di level organisasi, integritas dan kapasitas ini menjadi sangat penting. Untuk itu, untuk bisa dipercaya, harusnya memang para pemuda, apalagi yang menasbihkan diri sebagai pemuda negarawan ini, itu harus benar-benar dikedepankan yang namanya integritas dan kapasitasnya. Bayangkan ketika kita misalnya pengen pengen melakukan advokasi terhadap sebuah kasus dan ternyata kita tidak memahami hal itu, atau ternyata kasus yang paling banyak yang kejadian kemarin itu pemerkosaan ya, yang dilakukan di wilayah mohon maaf di pondok ya. Nah itu kita pun sebenarnya semuanya agak sedikit tercengang dengan hal tersebut, tapi itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Artinya bagaimana kemudian kita bisa dipercaya orang untuk melakukan advokasi terkait hal tersebut, manakala ternyata yang kita lakukan justru tidak punya integritas, malah mungkin juga kita tidak lebih bercandanya ke arah situ gitu kan, lebih sering memancing-mancing dan sebagainya seperti itu, sehingga orang tidak percaya. Ini membuat integritas dan kapasitas kita kemudian menjadi sangat penting. Yang kedua adalah nilai etik dan politik kenegaraan. Jadi pemuda negarawan dia harus berpikiran lebih luas, ya. Dalam artian tidak hanya terbatas pada skop. Saya katakan di sini misalkan kita di Banyuwangi, kita tidak bisa cuma hanya sebagai berpikir dalam kaitannya kita sebagai level kecamatan, di level desa dan sebagainya, tapi berpikir lebih terbuka dan melihat semua itu sebagai sebuah hal yang saling berkaitan gitu. Yang ketiga ada nasionalis religius, yang selanjutnya adalah bertanggung jawab, dan yang terakhir paling bawah itu ada internasional. Jadi gerakan-gerakan pemuda Muhammadiyah yang dikatakan sebagai pemuda negarawan itu harus bisa menjawab 5 hal ini. Ini memang cita-cita blueprint yang diharapkan oleh pemimpin kita, oleh ketum, harapannya seperti ini. Dan memang pemuda negarawan itu tidak hanya eksklusif diciptakan untuk pemuda Muhammadiyah saja, namun harapannya bisa dipakai untuk semuanya. Selanjutnya, nah tugas pokok
partisipasi masyarakat yang ketika menjadi role model. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang ingin kami sampaikan terkait dengan pemuda negarawan ini, bahwa pemuda negarawan ini adalah cita-cita besar yang ingin digagas oleh pemuda Muhammadiyah ke depannya. Bukan hanya sebatas slogan yang kemudian hilang, bukan cuma sebatas keputusan takmir yang cuma sebatas digagas di Manado dan diputuskan kemudian hilang. Namun harapannya ini bisa menjawab sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia maju yang akan dicapai Indonesia di 2045, di mana pada tahun itu Indonesia emas gitu kan. Harapannya anak-anak muda ini semua sudah bisa maju dan berbudaya unggul. Dan pada tahun-tahun itu kawan-kawan yang sekarang sedang berproses di pemuda hari ini itu menjadi cikal bakal, tonggak, dan mungkin kita tidak tahu ya, di antara kita semua besok ini ada yang menjadi pemimpin pada masa itu, sehingga menciptakan kader, embrio kader itu menjadi sangat penting hari ini untuk kemudian bisa diteruskan. Bahwa pemuda negarawan itu dia tidak berpikir secara tertutup, dalam artian berpikir secara tertutup ini hanya sebatas memikirkan tentang dirinya sendiri ataupun tentang golongannya. Namun menjadi pemuda negarawan ini dia harus memikirkan secara universal. Bagaimana dia membangun integritas, bagaimana dia menjadi seorang nasionalis sekaligus religius, bagaimana dia kemudian membangun gagasan-gagasan yang mencerahkan, bagaimana kemudian dia membangun nilai-nilai internasional di dalam gerakannya. Dan dia tidak melihat bahwa gerakan yang dibangun oleh pemuda negarawan ini hanya bersifat lokal saja. Memang kita katakan bahwa gerakan-gerakan lokal itu penting untuk memberikan semangat umat gerakan. Namun, gerakan-gerakan lokal yang dibangun ini juga harus terkoneksi satu sama lain. Yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah kemarin yang kami bahas di Rakornas itu, memang kalau boleh saya cerita ya, Rakornas bidang hikmah pemuda Muhammadiyah 2020, salah satu keputusannya adalah mencetak negarawan muda sebanyak 500 di Indonesia. Dalam artian negarawan muda ini mereka yang kemudian benar-benar diproyeksikan untuk diposisikan menjadi memegang posisi-posisi yang strategis. Katakanlah kita kemarin berjuang untuk mengawal di penyelenggara, walaupun pada akhirnya ternyata pada 2022 tahun ini banyak yang bukan banyak yang gugur ya, semuanya gugur ya, nggak ada yang lanjut. Ya, katakanlah Mas Pramono, kemudian ada lagi senior Bang Firian, Bang Ilham, ya pemuda Muhammadiyah semua. Dan akhirnya tidak ada yang lanjut. Ini merupakan pukulan besar juga bagi pemuda Muhammadiyah karena pengawalan itu kemudian tidak bisa lanjut. Ada yang menjadi 10 besar kemarin di Bawaslu, pada akhirnya juga tidak bisa lanjut juga, cuma jadi nomor 6 di Bawaslu RI. Sehingga ini yang menjadi PR kita bersama. Sebenarnya bukan hanya itu yang bisa diupayakan, banyak posisi lain yang bisa diupayakan. Hanya masalahnya adalah apakah kita mampu dan apakah kita sudah siap terkait dengan hal tersebut. Artinya kalau kita bicara penataan itu berbicara penataan bukan hanya dari hari ini dan besok. Namun penataan itu sudah hal-hal yang dipersiapkan sejak jauh hari sebelumnya. Katakanlah misalnya ketika kita berupaya untuk menjadikan seseorang di posisi-posisi strategis, memang sudah ada penyiapan untuk mempersiapkan hal tersebut. Yang kedua, bagaimana komitmen kita terhadap politik ini? Karena tidak bisa juga kita lempar tersebut seperti itu aja. Jadinya Mas Mukayat misalnya sebagai seorang lembaga sensor film LSF itu tidak lepas juga dari peran Komisi 2 yang membawa beliau, atau katakan yang lain lah seperti itu, sehingga ini menjadi penting untuk masuk ke arah itu. Mungkin tidak dikatakan sebagai kita berpolitik secara praktis ya, tetapi mempersiapkan diri untuk berkomunikasi terbuka dan lain sebagainya ini menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Badan kemarin tadi ada Bang Zul, itu salah satu upaya positif untuk bisa masuk ke arah situ. Nah, walaupun tidak juga sebenarnya harus masuk di Golkar gitu kan, karena Bang Zul kan kuning. Ya. Namun kalau memang secara komunikasi nyambung dan untuk saling berkolaborasi dan berkontribusi, saya rasa tidak ada yang salah juga hal tersebut.
komunikasi di level pusat, Bapak Ibu, senior-senior sekalian, kawan-kawan, itu sangat dinamis dan sangat cair gitu kan. Tidak ada kita katakan misalnya pemuda Muhammadiyah tidak boleh ngopi sama PDIP gitu. Nah, ada juga gitu. Di pemuda Muhammadiyah ada juga senior yang masuk PDIP gitu. Nah, ada juga kalau tidak boleh masuk pohon beringin banyak hantunya. Nah, masalah juga bahwa Pak Hadrianto juga itu sampai sekarang masih Golkar. Oh, Partai Muhammadiyah Pak, enggak juga, gitu kan banyak juga senior-senior yang nggak di Muhammadiyah masuk PAN juga, yang di Muhammadiyah nggak masuk PAN juga seperti itu. Artinya ruang kolaborasi itu sangat terbuka dan sangat luas. Kalau kita bicara dalam konteks politik, hanya tinggal sekarang bagaimana ramuannya ini, racikannya ini menjadi sesuatu yang harus dimatangkan gitu. Tidak hanya disikapi sebagai parsial sebagian-sebagian, namun menjadi sikap bersama. Sehingga kita bicara pemuda negarawan ini, konteksnya sebenarnya bukan berbicara terkait penciptaan individu, tetapi kita berbicara terkait penciptaan ekosistem yang saling mendukung. Ada yang menjadi DPR RI, ada yang menjadi DPRD kabupaten kota, ada yang menjadi eksekutif bupati, wali kota, gubernur, staf ahli, tenaga ahli, presiden. Itu saling berkolaborasi bagaimana untuk memajukan gerakan dakwahnya pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu sendiri. Poinnya di situ Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, para senior dan kawan-kawan. Sehingga kita tidak berjuang sendiri. Kalau kita kalah, misalnya kita merasa, wah tidak ada senior kita yang kemudian punya posisi, jangan salahkan senior yang tidak mencalonkan. Bagaimana kita yang mendukung untuk bisa jadi. Itu dulu sekarang kita berpikirnya. Yang kedua, ternyata kondisi-kondisi di Banyuwangi tidak bisa kita advokasi dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kawan-kawan sekalian kemampuannya untuk bisa mengadvokasi isu tersebut. Yang kedua, kemampuan berjejaring bagaimana. Ini yang menjadi sangat penting. Jadi nilai-nilai kolektif, kebersamaan itu harus diciptakan. Menjadi pemuda Muhammadiyah itu bukan hanya upaya sendiri, besar sendiri, tetapi upaya besar bareng, membesarkan platform pemuda Muhammadiyah sehingga kita sebagai anggota ini juga terangkat dan ada nilai kebanggaan di situ. Wah, saya pemuda Muhammadiyah. Kita katakanlah mungkin sampul buku pemuda negarawan itu ini ya, Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman. Nah, dibilanglah Jenderal Sudirman itu dulu pemuda Muhammadiyah. Jadi pemuda Muhammadiyah nampung ke nama besarnya Jenderal Sudirman. Kalau itu kita balik, wah saya pemuda Muhammadiyah. Jadi dilihat orang ini pemuda Muhammadiyah secara gerakan disakitin satu nih, nah, semuanya bakal bergerak. Komunikasinya nih, kita komunikasi ke orang ini sama komunikasi ke orang ini sama dan nanti akan diadvokasi sampai ke atas. Dan mereka peduli terhadap isu-isu tersebut sehingga masyarakat percaya. Contoh misalnya, wah ternyata ada perda yang membuat masyarakat ini kesulitan dalam hal untuk ekspor gitu, misalnya ekspor kopi. Nah, diadvokasi lah seperti itu. Dan itu harusnya pemuda Muhammadiyah itu hadir dalam ranah-ranah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di diskusi yang sangat singkat ini. Semoga menjadi pemantik dan kita diskusikan bersama. Mohon maaf belum bisa menjadi pemateri yang sehebat Mas Ali Mutohirin. Insya Allah kalau beliau hadir di sini mungkin bisa memberikan insight yang lebih banyak lagi karena beliau memang secara pengalaman kapasitas sudah lebih jauh. Tapi semoga dalam diskusi yang sangat singkat ini kita bisa saling diskusi ya, saling berdialog, bertukar pikiran. Kalau ada dari kawan-kawan silakan. Kalau ada yang dari saya akan share semampunya. Kalau tidak mampu saya akan jadikan PR untuk saya tanyakan ke Mas Ali dan semoga bisa dijawab terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara senior. Billahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah buat Ibu atas pemaparan tentang pemuda negara. Untuk setelah ini kita buka sesi diskusi. Beberapa pertanyaan mungkin 15 sampai 20 menit ke depan. Bang, berkaitan dengan materi kita di siang hari ini, sebenarnya kalau mau jujur mengatakan muncul ke permukaan dari rekan-rekan kita yang saat ini hadir, termasuk saya,
termasuk saya. Menarik juga jika dilihat dari peran kami dan beberapa orang, mohon maaf saya sendiri di pemerintahan bisa ada Bang Kumbara ini yang di legislasinya tingkat desa, ada juga Pak Aan Buri Dewi yang baju abu-abu, itu DPR-nya di tingkat desa. Berkaitan dengan itu, mohon izin juga jadi bahan awal untuk diskusi kita kali ini. Bagaimana konsep yang dicanangkan oleh Pak Ketum ini bisa diinternalisasi dan juga dilaksanakan di tingkat kita paling bawah, menjadi pemuda negarawan ini. Bagaimana katakanlah role-nya kita jika kita kaitkan dengan bagaimana deskripsinya, bagaimana juga ciri-ciri serta apa tugas pokok yang tadi disampaikan terkait kita ini, bagaimana di lingkup bawah tingkat desa. Kadang kan kita banyak teriak, contoh lah BLT morabil kayak itu, tetapi hanya bisa teriak ketika ada yang di wilayahnya ini sopan jago RT buru-buru mundur untuk tidak mencalonkan, ini hanya repot. Nah, maka kasus ini monggo untuk bahan awal untuk dibedah juga, disampaikan kepada rekan-rekan untuk bagaimana ini konsep dari Pak Ketum turun ke bawah sampai di lingkup ranting pemuda Muhammadiyah ini bisa internalisasi dan juga dilaksanakan terkait belajar cilik-cilikan, tidak usah mendidik terlalu jauh kan. Yang penting internalisasi dan juga pelaksanaan di lingkup bawah ini bagaimana. Monggo untuk selanjutnya pertanyaan pertama untuk kasih kajian filsafat dan lain sebagainya. Tapi dalam rangka untuk menyemarakan, saya rasa nggak masalah. Yang penting tidak ada penolakan di masyarakat open, dan juga melihat Muhammadiyah itu sebagai organisasi yang terbuka. Namun perlu dikomunikasikan lagi sama ya pemuda ini kan salah satu ortomnya, ayahanda, ibunda juga, itu komunikasi harus terbuka. Dan saya rasa kalau di luar, di MUI maupun di majelis dakwah, dewan masjid, saya rasa di sana ranahnya sudah sangat kolaboratif ya. Jadi Muhammadiyah pun tidak berdiri sendiri, sama NU pun kita saling mengisi satu sama lain. Bahkan dalam beberapa kesempatan saling berkolaborasi untuk menciptakan narasi-narasi yang baik di masyarakat. Saya rasa nggak masalah mas kalau kolaborasi seperti itu. Tinggal secara konsepnya ini harus disampaikan dulu sama ayahanda. Jadi minta pendapatnya sama ayahanda setempat. Kalau kita mau aja nggak masalah, kemudian jangan sampaikan ternyata yang sana nggak boleh gitu kan, ada sesuatu yang belum selesai yang itu harus dikliarkan dulu. Mungkin itu. Gimana? Puas? Kalau belum puas monggo aturan ke rumahnya Bang Irul untuk bisa selanjutnya. Terima kasih Bang Irul atas kesempatan pada siang hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk bahwa ini memang ini serba repot kalau kita tidak punya jejaring yang kuat terkait hal ini. Dimana kalau lihat partai sebelah semua lini itu diisi. RT bisa ini dari kader mereka. Lah, sampai dari itu RT pun bisa mereka tempatkan kader mereka. Dan bagaimana dengan kita ini yang kemudian jadi pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, baik itu secara kolektif di ranahnya pemuda daerah maupun internalisasinya sampai ke ranting-ranting. Bagaimana kita bisa mempunyai jejaring pengkaderan sampai seperti itu, mulai dari ranting sampai nanti dari pusat, yaitu menjadi PR sendiri. Dan juga mohon disampaikan juga kepada Pak Ketum, sebenarnya yang terjadi sampai di bawah ini seperti ini. Bagaimana kita meniru sistem pengkaderannya partai sebelah ini yang harus kita mungkin internalisasinya disamakan, tetapi nilai-nilainya kemudian sama dengan nilai Muhammadiyah. Terima kasih Bang Irul atas kesempatan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi menjadi bahan gesah karung ngopi di warung-warung daripada gesah yang tidak berguna. Minimal membuat rame warung dengan bahasan kita yang nanti juga bisa jadi bahan juga disampaikan ke daerah, wilayah dan juga pusat. Terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah dan manfaat. Sebagai moderator, kami sampaikan terima kasih kepada
pemateri juga sekalian rekan-rekan hadirin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfirul khairat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.